pemeriksaan PCR gitu. Nah, lalu apa itu kontak erat gitu? Nah, kontak erat ini adalah orang-orang yang misalnya nih, saya kok ya qadarullah kemarin tuh memang terkonfirmasi positif gitu ya. Jadi ini masa isoman sebenarnya saya dan di hari-hari terakhir alhamdulillah. Nah, jadi begitu saya terkonfirmasi positif dari hasil swab positif itu, maka saya harus mengingat nih, gejala saya mulai keluarnya kapan? Oh, hari Minggu gitu. Hari Minggu itu yang kontak dengan saya siapa? Oh, yang pertama hari Sabtu itu sudah mulai rasa tidak enak sebenarnya setelah praktek. Nah, setelah itu berarti ketika saya Selasa sore swab positif gitu kan, maka kemudian saya harus menarik lagi nih dari saya mulai muncul gejala gitu ya, itu siapa saja yang kontak, oh teman-teman klinik, oh adik saya, oh anak saya, seperti itu. Nah, tapi apa sih sebenarnya kontak erat itu? Nah, ini kontak erat itu adalah orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi gitu ya. Nah, kontak erat itu seperti apa? Kalau misalnya dia face to face ketemu radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit atau lebih gitu ya. Kalau hanya sekedar say hello gitu ya, dari jarak 2 meter, hai apa kabar gitu. Nah, itu mungkin bukan termasuk kontak erat gitu ya. Kemudian ada sentuhan fisik langsung, salaman, tos, berpelukan seperti itu. Kemudian orang-orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus-kasus probable. Jadi mungkin ini adalah keluarga dekat biasanya ya, keluarga dekat yang merawat orang yang sakit. Atau kalau tidak begitu adalah tenaga kesehatan yang melakukan home visit atau home care seperti itu. Nah, disertai atau tanpa disertai penggunaan alat pelindung diri yang standar gitu. Situasi yang lain misalnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh-contoh kontak erat kita gitu. Anggota keluarga, kunjungan kerabat, pembantu biasanya datang pagi pulang sore seperti itu, supir dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat, tetangga, teman sekolah, teman kerja, kolega, pedagang keliling dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belanja ke sebelah, warung sebelah misalnya, ke apa namanya, ke tukang sayur depan rumah yang lewat misalnya, terus kita nggak pakai masker gitu, dan ternyata tukang sayurnya positif. Nah, maka yang menjadi kontak dari tukang sayur yang positif tadi itu ya pembeli-pembeli sekitarnya itu gitu. Kemudian perjalanan gitu ya, perjalanan yang seperti kereta api, pesawat, nggak mungkin kan naik pesawat cuma 10 menit kan nggak mungkin gitu. Pesawat paling nggak 1 jam gitu kan. Kereta api, bis, taksi yang close circulation ya, yang tertutup. Kemudian adanya pertemuan sosial nih, seperti pernikahan gitu ya. Saya juga relatif masih menyayangkan sekali gitu ya, di pandemik yang kayak gini tuh masih banyak banget loh gitu, yang kemudian menyelenggarakan pernikahan yang dengan mengundang tetangga kanan kiri seperti itu kan agak ini ya, sangat beresiko sekali. Banyak sekali klaster-klaster dari pernikahan. Kemudian klaster dari melayat orang meninggal kemarin kan salah satu kampung kita di Malang kan juga begitu ya, dari karena orang meninggal yang tidak ketahuan ternyata dia terinfeksi, rupanya kemudian satu kampung itu jadi batuk pilek sakit, kemudian di swab secara massal dan ketahuanlah di situ ternyata secara massal ada sekitar 29 orang yang langsung terkonfirmasi. Maka mereka itulah adalah kontak-kontak erat gitu. Nah, kalau kita di UB gitu, siapa sih sebenarnya tim tracer kita gitu? Itu adalah tim satuan tugas atau satgas fakultas atau unit masing-masing. Jadi kita di setiap fakultas itu punya satgas, di setiap unit seperti BUA, BUNA gitu ya. Itu juga punya satgas. Kemudian ada juga kita juga memiliki satgas mahasiswa, terutama pada saat terakhir-terakhir sekitar 2 bulan ini kan kasus banyak banget tuh. Nah, kemudian kita juga punya divisi penapisan, penelusuran dan pemantauan dari Satgas P3, ada sekitar 10 atau 15 orang di dalamnya. Nah, kemudian peran tracer ini adalah mencari dan memantau kontak erat selama karantina dan isolasi, kemudian memberikan informasi yang benar terkait COVID gitu ya, di untuk pentingnya karantina dan isolasi, serta memantau kondisi kesehatan orang yang melakukan karantina dan isolasi. Kalau di puskesmas, petugas tracernya itu adalah disebut sebagai surveillance biasanya ya, jadi petugas surveillance di puskesmas. Nah, ini tadi bagaimana menentukan kontak erat, tadi sudah sepintas saya jelaskan di depan. Jadi kalau misalnya kita terkonfirmasi kapan nih, misalnya 12 Februari. Nah, maka dari 2 hari sebelum gejala ya, ini kalau bergejala ya, maka 2 hari atau 3 hari sebelum gejala itu sudah harus dicari kontaknya dengan siapa saja gitu. Dan selama kemudian sampai 14 hari selama isolasi.
Kemudian kalau misalnya tidak bergejala ya, maka dicari dari hasil swabnya. Jadi misalnya hasil swabnya tanggal 12, maka nyari kontak eratnya adalah mereka yang kontak 2 hari sebelumnya dengan orang yang terkonfirmasi positif ini. Anyway, ini adalah yang perlu ditanyakan, biasanya yang sering kami tanyakan pada saat ada laporan gitu. Dok, misalnya ini kasus di fakultas apa gitu. Ini positif gitu. Oke, baik, kami minta ini ya. Jadi kita biasanya meminta ini identitas, nama lengkap, NIM, NIK gitu ya. Kemudian juga awal mula gejala, gejalanya apa aja, sudah tes atau belum, kalau sudah tes apa yang tes apa, swab antigen atau PCR gitu, tanggal berapa swabnya, kemudian hasilnya positif atau negatif gitu ya, terus kontak erat 2 hari sebelum terkonfirmasi, terakhir masuk kantor ya, terakhir ke UB kapan gitu ya, di kantor berkontak dengan siapa aja, dan saat ini posisinya sedang di mana gitu, apakah isoman, apakah opname di rumah sakit atau apa, dan kondisi saat ini bagaimana. Nah, kenapa? Karena dari data ini nanti kami akan memasukkan itu ke dalam database. Jadi kalau ini adalah alur pelaporan data di Satgas COVID UB gitu ya. Jadi biasanya kasus suspek atau kasus terkonfirmasi itu masuk langsung melalui hotline ya, atau bisa juga lapor ke Satgas fakultas atau unit atau mahasiswa masing-masing. Dari sini biasanya kami akan koordinasikan untuk dilakukan tracing kontak erat. Jadi langsung orang tersebut akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi di depan itu. Nah, setelah itu kami lakukan tracing aktif gitu ya, dengan per WA atau per telepon. Kemudian ada juga tracing pasif, kami minta untuk mengisi form gitu ya. Kemudian data ini akan kami lakukan recording dan reporting gitu. Baru kemudian tercantum dalam database. Nanti saya tunjukkan hasilnya juga. Nah, ini makanya ketika alumni IKUB itu mempunyai ide untuk membuat app isoman gitu, saya benar-benar relief banget gitu. Karena sejak awal mula pandemi ini mulai Maret, pertengahan Maret waktu itu ya, kita tuh luar biasa gitu. Jadi kita waktu itu masih punya pasukan hotliners gitu. Ada 3 orang ada 9 orang yang secara bergantian memegang 3 HP hotline gitu. Dan itu kita kita serve, kita layani dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Teman-teman mungkin bisa melihat atau Bapak Ibu bisa melihat ini adalah WA yang masuk ke hotline kami itu, lihat jamnya tuh sampai jam 2 pagi, Bahkan kami pun memang juga kadang-kadang apabila ada aktivitas yang membutuhkan transportasi ambulans untuk ke rumah sakit, kita mencarikan mana rumah sakit yang masih kosong dengan bantuan yang sudah disusun sama tim TIK ya, dengan Rufit UB itu. Kemudian juga dengan teman-teman di RSSA terutama seperti itu, mana rumah sakit yang masih kosong gitu. Sehingga terus terang saja kerjasama ini benar-benar kerja bersama ya, saya bilang kerja bersama ini benar-benar sangat merelief sekali beban dari Satgas UB gitu. Nah, ini adalah yang dari kita yang ada di sini, dari setiap sivitas UB itu nanti setiap pada saat mengisi gapura atau presensi itu akan dilakukan screening gitu ya, ada survei screening, ada juga survei kondisi. Nah, nanti kemudian dari sini ini biasanya akan kami follow up. Nah, yang isoman nanti akan kami lanjutkan kepada teman-teman yang bergerak di FO isoman ini. Jadi luar biasa, saya sangat bahagia sekali dengan adanya sinergi kita ini yang luar biasa begitu. Nah, ini contohnya teman-teman bahwa ini kemudian di database ini adalah yang kita masukkan secara manual. Ini adalah database khusus untuk yang dosen dan tendik. Database untuk mahasiswa ada sendiri di sebelah sini. Dan di sebelah ini adalah keterangan-keterangan. Jadi ketika ada dosen atau tendik yang positif gitu ya, terkonfirmasi positif, kemudian melakukan isoman, langsung kami encourage untuk mengisi app isoman gitu. Jadi kita bergerak dengan berbagai macam jalur gitu. Intinya adalah bagaimana caranya sivitas UB ketika melakukan isoman itu dapat terpantau oleh teman-teman kita sendiri sehingga ketika ada kegawatan itu bisa segera diketahui, bisa segera mendapat pertolongan begitu. Nah, ini adalah laporan kasus per 30 Juli Bapak Ibu sekalian, ini adalah mulai dari Januari. Jadi laporan tahun 2020 tidak saya masukkan di sini.
Tapi saya mulai dari Januari kemarin, dan total sampai saat ini ada 225 kasus dosen dan teknik yang terkonfirmasi dengan kasus yang meninggal ada 14 orang. Yang paling tinggi memang kemarin lonjakannya ini sangat tinggi sekali, bulan Juni dan bulan Juli ada 40 kasus terdetek dan 150 kasus, dan grafik ini memang sejalan dengan grafik kasus di nasional. Gitu. Saya pikir itu presentasi atau sharing dari kami sore ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nureta. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi ya, agar bisa lebih membawa dampak positif kepada masyarakat luas. Ya, tanpa berlama-lama ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Yulian Rizky kepada Pak Reddy. Terima kasih atas pemaparannya. Pertanyaan terkait apps ini, jika seseorang melakukan isoman dan dengan panduan apps ini, apakah terkonek dengan data dengan puskesmas terdekat? Untuk pendataan dan pemantauan juga, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Mas Reddy mungkin bisa dijawab dengan singkat ya Mas. Mungkin mohon maaf karena waktu kayaknya ini udah dikasih warning ya. Di Indonesia bagian timur udah maghrib ya. Mungkin kita sampai pukul 18.00 WIB. Mas Reddy? Halo, ya. Maaf ya. saya ada ada kamera on iya, cam ya, enggak apa-apa. Ini ada pertanyaan Mas, terkait apps ini, jika seseorang melakukan isoman dan dengan panduan apps ini, apakah terkonek dengan data puskesmas terdekat untuk pendataan dan pemantauan juga? Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Ya, sementara kita mengkonektingkan dengan kontak personal dari kepala puskesmas sementara ini. Jadi belum sampai masuk ke lintas sistem gitu ya, lintas sistem karena kan kalau itu nanti butuh follow up selanjutnya. Tapi secara kultural itu kami sudah punya kontak person dari masing-masing puskesmas, baik di Malang Kota, terus Batu, sama kabupaten, dan beberapa kasus tip yang coba kita lakukan, dan itu sudah diintegrasikan oleh tim dokter yang di UPI di Telmed itu. Jadi ada inisiatif untuk langsung mengkonektingkan semacam itu. Jadi katakanlah men-share atau mengkomunikasikan dengan menggunakan WhatsApp nomor WhatsApp itu. Jadi kalau secara sistem ini ya formal masih belum, tapi terintegrasi secara kultural iya, karena ini kan nggak tahu luar biasa kerja dari tim UPI ini, tim Telmed ini, jadi intuisinya itu memang memang kerja dokter begitu ya. Gitu. Iya. Saya kira gitu, Mbak. Yang itu pengalaman ya. Mas ya. Berikut ya jawabannya Mas Yulian Rizky. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Permana. Mungkin dari rekan-rekan peserta boleh mengisi absen dulu ya. Absen linknya ada di chat. Terima kasih. Dari Permana, pertanyaannya, varian Delta sempat membuat fasilitas kesehatan se-Indonesia kolaps karena kurangnya persiapan dari segi penanganan varian baru. Kira-kira perlukah IKUB menyusun langkah selanjutnya atau sudah adakah untuk mengantisipasi kemungkinan varian baru COVID-19 atau bahkan pandemi-pandemi lain selain COVID-19 yang mungkin muncul agar lebih siap? Ini mungkin ke Pak Ketua kali ya. Pak Syauki. Oke, Mbak Mita. Ya, ini ada pertanyaan Pak. Jadi varian Delta ini kan membuat fasilitas kesehatan se-Indonesia kolaps karena kurangnya persiapan dari segi penanganan varian baru. Kira-kira perlukah IKUB menyusun langkah selanjutnya atau sudah adakah untuk mengantisipasi kemungkinan
varian baru COVID-19 atau bahkan pandemi-pandemi lain selain COVID-19 yang mungkin muncul agar lebih siap. Yeah. Ini ya, Jawaban lugasnya perlu, Mbak. siap. Nah, ini artinya ini jadi tantangan juga kita, apalagi kemudian kemarin kita dapat arahan dari Ketum IKUB Prof. Erane bahwa ini menjadi pintu masuk untuk pengembangan kegiatan-kegiatan lanjutan, khususnya kaitannya dengan kegiatan yang basisnya pada satu ada kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan ekonomi masyarakat kecil, mikro kecil itu yang terdampak. Tapi dalam nanti kita insya Allah akan membuat semacam exit strategi dari kegiatan ini, di mana di situ memang ada kegiatan itu tadi bahwa harus terintegrasi antar subsistem yang ada di dalam komunitas besar keluarga alumni Universitas Brawijaya, sekaligus dengan subsistem yang ada di tempat yang lain. Misalnya tadi ada pertanyaan terkait dengan puskesmas, kemudian nanti terhubung dengan universitas rumah sakit yang tersedia. Nah itu yang kemudian nanti baik secara secara aplikasi ini itu akan dikembangkan menjadi lebih besar, menjadi lebih terintegrasi, sekaligus kemudian para pihak yang bekerja sama itu menjadi semakin banyak, gitu, Mbak. Termasuknya tentunya di dalam itu ada antisipasi banyak hal, karena memang antisipasi pandemi kaitannya dengan ketika antisipasi terhadap kemungkinan pandemi baru itu kita buatkan di dalam rencana pasca kegiatan ini. Kita juga belum tahu ini kegiatan sampai seberapa lama gitu. Nanti dikira kalau sudah mereda, insya Allah kita sudah bisa membuat gambaran yang lebih terintegrasi gitu, Mbak. Ya, siap. Terima kasih Pak Syauqi. Jadi intinya IKUB akan terus membuat rencana jangka panjang untuk apapun yang terjadi di Indonesia ini. Gitu ya, Pak. Insya Allah. Berikutnya karena telah memasuki waktu maghrib, khususnya di Jabodetabek, langsung saja kita penutup ya, yang akan dilakukan oleh Pak Sekjen dari IKUB, mungkin memberikan sepatah dua patah, Bapak Arif Subekti. Halo Pak Arif, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Semoga sehat terus. Alhamdulillah. Ya, kita juga sehat semuanya. Amin. Ya, langsung saja Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, terima kasih semuanya. Ketum, mohon izin saya akan memberikan kata-kata penutup gitu. Sebenarnya bukan penutup, tapi harapan kami adalah banyak hal dari apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Yang pertama, tentunya kami dari pengurus itu mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan aktifnya teman-teman semua yang terlibat dalam Satgas, yang tergabung dalam relawan, yang dipimpin oleh Mas Syauqi ini, Mas Samsul, Mas Redi, dan semua teman-teman di Malang dan juga di Jakarta. Kami menyadari bahwa tanpa adanya dukungan alumni itu, organisasi itu bukan apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi benar-benar yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh pihak. Ya, alhamdulillah bahwa kita bisa membuktikan bahwa alumni Brawijaya itu sangat terbuka, sangat bisa bekerja sama. Dan tentunya
kita juga melihat perkembangannya saat kita mulai bekerja sama. Banyak sekali pihak-pihak yang akhirnya ingin terlibat dan ingin bergabung. Jadi kami juga terbuka, kami membuka diri pada seluruh pihak karena nyatanya memang seperti kasus contoh kasus vaksinasi di Jakarta. Kita sudah merencanakan program vaksinasi itu mungkin 1-2 bulan yang lalu gitu. Tapi sulit sekali melakukan vaksinasi itu karena banyak hal. Misalkan yang utama adalah peserta vaksin. Saya juga sempat bicara dengan pengurus alumni di universitas lain yang sampai kita kepikiran yuk kita bikin bersama aja karena sebenarnya mencari peserta vaksin itu gampang-gampang susah. Kalau kita hanya tertutup untuk anggota alumni saja atau keluarga besarnya, di data-data nggak cukup gitu. Terlalu sedikit kalau kita bikin acara padahal biaya melakukan vaksinasi itu sangat besar. Alhamdulillah kita bisa melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama dengan yang di Jakarta ini misalkan dengan Pak Gede dari Pancoran Soccerfield. Proses-proses kerjasama seperti ini yang kita buka dan kita harapkan untuk bisa terjalin dan berkembang tentunya. Sehingga kami juga mengundang kepada dari seluruh alumni dan juga jejaring alumni untuk bisa saling mendukung, saling memperkuat kegiatan ini. Tadi Pak Satgas sempat menyinggung juga, masih banyak kegiatan-kegiatan di depan, karena kita juga belum tahu pandemi ini sampai kapan. Saya tadi sempat sedikit browsing kondisi di India misalkan. Kira-kira varian Delta ini dapat dikatakan awalnya dari India. Ledakan di sana yang dimulai beberapa bulan sebelumnya gitu. Sampai sekarang sudah menurun, tapi kondisinya juga masih sangat mengkhawatirkan. Pemerintah India sendiri juga saat ini juga bersiap-siap karena ada rangkaian keagamaan yang pengumpulan massa lagi. Sehingga dikhawatirkan nanti akan ada ledakan lagi gitu. Karena awalnya di India juga dimulai ledakan itu dari kegiatan-kegiatan pengumpulan massa dalam kegiatan keagamaan. Nah ini yang kita juga berharap bahwa pandemi ini bisa berakhir, segera berakhir. Kita juga berupaya bersama, melakukan kerja bersama untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan kerjasama kita, agar kita bisa saling membantu, saling mendukung. Kami juga seringkali sedih ya. Saya juga berharap bahwa teman-teman di Satgas itu yang saya khawatirkan begini. Memang dalam kegiatan Satgas itu tidak selamanya itu berjalan mulus. Kadang-kadang kita juga pastinya mengalami satu rasa down gitu. Ketika yang mencoba kita tolong itu quote-unquote terlambat gitu. Terlambatan bukan dari sisi kita karena memang situasi yang serba sulit. Mendapatkan dukungan ataupun fasilitas itu sangat sulit. Sehingga saya berharap bahwa teman-teman di Satgas tetap semangat, tetap menjaga kesehatan tentunya yang paling utama. Karena kerja-kerja ke depan semoga bisa lebih berkurang gitu. Kondisi ini jika semakin membaik, kondisi infrastruktur rumah sakit kesehatan juga semakin membaik sehingga masyarakat juga banyak terlayani. Nah, itu saja sedikit dari kami yang bisa kami lakukan sampai saat ini. Banyak hal potensi pengembangan ke depan, kerjasama ke depan. Kami berharap dan membuka diri, mari kita bersama-sama untuk melakukan kerja-kerja. Informasi disebarkan kepada teman-teman, keluarga-keluarga alumni yang belum vaksin, monggo silakan vaksin. Di Jakarta masih ada kuota sampai 5 hari ke depan. Yang sudah vaksin juga tetap jaga kesehatan. Nah, itu saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mita. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Sekjen atas penutupnya. Mari kita ulurkan tangan untuk membantu biaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien isoman melalui kitabisa.com/campaign/isoman IKUB. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara di webinar menyatukan daya melarung wabah kegiatan kemanusiaan IKUB untuk pandemi COVID-19. Kami segenap tim Satgas IKUB mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas dukungannya kepada seluruh donatur,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, keberkahan serta kemudahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada narasumber, para relawan serta para peserta yang telah menyimak webinar dari awal sampai akhir, baik yang bergabung lewat Zoom maupun Instagram IKUB dan YouTube IKUB. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhirul kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih semua. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Sampai bertemu. Terima kasih. Nggak ada foto dulu toh, Mbak. Terima kasih semuanya ya. Oh iya, boleh mungkin yang tersisa. Tadi ada sih di record. Mungkin open kamera dulu nih. Mungkin boleh open kamera semuanya. Admin boleh dibantu yang tersisa ya. Yang tersisa. Hari ini nggak ada sepak bola gitu. Ya, saya mau mantau Pak Sekjen. Aktif sekali teman-teman sepak bola ini. Jaga kesehatan semuanya ya. Ya, insya Allah. Dari Admin mungkin boleh. Larikan diri Satu, dari rumah itu, dua, Rif. Satu, dua, tiga. Lagi Mas, fotonya dimunculkan ya videonya. Kita ulang 1, 2, 3. Pak Dewas jempolnya dua, Pak Dewas. Terima kasih semuanya. Sehat semuanya, insya Allah. Pak Sekjen. Nggak, kata ketum kamu melarikan diri dari rumah tuh alasan sepak bola. Di rumah Pak Sekjen ini Pak kemana-mana di rumah. Enggak di rumah. Siap, terima kasih semuanya, Terima sehat-sehat. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Terus semuanya sehat-sehat. Sehat semua. Assalamualaikum. Monggo. Recording stopped.